Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kitabika wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il baridi 'inda dhama. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama sebelum segalanya saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya karena bulan lalu saya tidak hadir mendadak dan terus terang saya itu kelupaan Bapak Ibu. Monggo ya diarani tuwa ya monggo ya. Tapi begini ceritanya, ini asbabul wurudnya gitu ya. Alhamdulillah dari panitia sebenarnya sudah mengingatkan saya sehari atau 2 hari sebelumnya. Jazakumullahu khairan. Saya sudah mengiyakan, tapi kebetulan Jumat pagi itu Pak, kami ada musyawarah keluarga. Karena pasca wafatnya Umi, ketika itu sak keluarga ngumpul semua. Saking tenggelamnya dalam musyawarah, saya lupa ya. Nah, terus kemudian diingatkan sudah jam 7:30 kalau nggak salah, pokoknya udah lewat 20-an menit, Ustaz di mana gitu. Saya di WA sama salah satu ibu panitia, saya bilang astagfirullah saya lupa. Jadi ya, dan saya buka WA-nya itu sudah tinggal berapa inilah, mungkin kalau nggak salah tinggal 20 menit atau berapa gitu. Ya, saya pikir wah ini kalau saya berangkat sudah waktunya juga sudah mepet. Jadi ya saya mohon maaf ya. Namanya manusia kan lupa. Kenapa manusia itu dinamakan dengan al-insan? Li'annahu yansa. Ya, yansa, nasya yansa itu dalam bahasa Arab artinya lupa. Ya, lupa. Karena itu manusia itu disebut al-insan. Insan ya, itu kata yang mendekati kata nasya yansa ya dalam bahasa Arab. Artinya melekat betul pada dirinya ini selalu dalam lupa ya, lalai dan lupa. Tapi ya begitulah, mudah-mudahan dimaafkan oleh jamaah semuanya dan mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting ya. Dan semoga itu semua tidak mengurangi keberkahan daripada majelis kita. Makanya hari ini berangkat rodok gasik tadi. Saya jane sudah 15 menit sudah nyampe depan situ tadi. Tapi kalau saya ke sana nanti paling ya akhirnya saya nunggu di depan sana tadi itu sebentar. Ya, terus baru ke sini alhamdulillah ya nyampe. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah daripada manfaat daripada majelis kita dan keberkahannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para jamaah sekalian, yang kedua kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik dan kemudahan, kelancaran buat acara kita, pengajian kita ini mudah-mudahan selalu mengantarkan kita kepada hal-hal yang bermanfaat buat hidup kita. Kita ini ngaji, duduk di majelis ya, mendengarkan penjelasan-penjelasan dari para asatidz, dari para guru-guru kita, semuanya dalam rangka untuk mencari pintu-pintu hidayah ya toh, mencari pintu-pintu hidayah, mencari bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, berusaha memahami ayat-ayatnya Allah, berusaha memahami hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kalau sudah paham diapakan Bu? Diamalkan, diamalkan. Ya, ini yang penting ya. Dan buahnya ilmu itu adalah amal, buahnya amal adalah pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedangkan amal yang diamalkan tanpa ilmu itu bisa rusak.
Ya, makanya ilmu itu menjadi penting sekali di dalam kehidupan kita, menjadi penerang bagi kehidupan kita yang menunjukkan kepada kita supaya jelas jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana, arahnya kemana, dan kita jalani dengan ikhlas. Ya, maka dengan itu insya Allah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya, jadi penting ilmu itu. Apalagi di kondisi zaman seperti sekarang ini, banyak orang semangat beramal tapi tidak dibimbing ilmu, ya, sehingga mengakibatkan pada amalnya itu menjadi amal yang rusak. Itu yang disebut oleh Allah, ya, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ya, ini walaupun ayat itu Allah turunkan terkait dengan orang-orang Yahudi dan ahlul kitab. Ahlul kitab itu oleh Allah dikomentari demikian. Ini Allah yang komentari, bukan saya. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu dianggap seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena memang mereka menyangka mereka menjadi hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang terbaik. Orang Yahudi itu GR-nya Masya Allah. Iya. Ya, mereka mengaku kami ini anak-anaknya Tuhan. Kami ini adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Gitu ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Berbuat kerusakan. Ya, masa Allah Subhanahu wa taala milih hamba-hambanya yang berbuat kerusakan? Nggak mungkin. Jadi mereka merasa bahwasanya karena banyaknya nabi-nabi dan rasul itu dari kalangan Bani Israel, lalu mereka katakan bahwasanya berarti kami ini adalah kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding kaum yang lain. Dan itulah mengapa kemudian mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah dari bangsa Arab. Jadi rasis banget itu. Ya, rasis banget mereka ini. Mereka orang-orang Yahudi itu, Bapak Ibu sekalian, ada di sekitar kota Madinah, padahal kampung halaman mereka di mana? Di Syam. Ya kan? Di Palestina. Mereka itu tadinya dari Mesir, kemudian dibawa oleh Nabi Musa, dibawa ke mau ke Palestina, mereka nggak mau. Ya begitulah, tahu sendiri kan, diajak pulang kampungnya nggak mau. Akhirnya mengakibatkan apa? Mereka terkatung-katung itu di mana-mana, tersebar kemana-mana. Nah, diantaranya ada di antara mereka yang tinggal di Madinah. Kenapa? Karena di dalam Taurat itu diceritakan bahwa Nabi terakhir itu nanti akan muncul di sebuah kota yang daerah itu adalah banyak kebun kurmanya, tapi daerah itu juga banyak batu-batu hitam. Jadi kalau dengan umroh besok, kalau langsung pesawatnya ke Madinah, ya, yang ke Madinah loh. Kalau ke Jeddah nggak ketok. Tapi kalau yang turunnya di Bandara Madinah itu, sebelum turun Bandara Madinah itu, jadi lihat di sekitaran situ tuh, ya, sekitar kota Madinah itu banyak bukit-bukit, gunung-gunung yang batu-batunya itu hitam. Ya, batu-batunya itu hitam. Nah, ini tempat yang dahulu mereka kejar, dan betul akhirnya mereka tinggal di sekitaran kota Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Mereka menunggu, ya, lebih dari 100 tahun mereka menunggu di situ, ya. Lalu sampai kemudian Nabi diutus oleh Allah SWT di Mekah, mereka dengar, tapi mereka bilang enggak, itu kan Mekah. Dalam kitab kita nyebutnya nanti Madinah, bukan itu. Ternyata hijrah ke Madinah, gitu ya. Hijrah ke Madinah dan Allah berikan kemenangan di kota Madinah. Tapi mereka kemudian apa? Tidak mau terima. Tapi kami gimana? Masa kami terima Nabi dari kalangan bangsa Arab, dari turunannya Hajar, ya. Ya, mereka bilang Hajar itu kan bukan istrinya Ibrahim. Nah, gitu mereka bilang. Yang istrinya Ibrahim itu kan siapa? Sarah. Ya, Hajar itu bukan istrinya Nabi Ibrahim. Mereka bilang begitu. Ya, tidak mau mengakui. Itu kan bukan anak, berarti Ismail itu bukan anaknya Ibrahim, karena dia anaknya budaknya Ibrahim. Piye lagi, ya. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan sampai hari ini. Lalu mereka merasa beramal dengan itu benar, tapi mereka sebenarnya tersesat. Itulah kenapa juga di akhir surat Al-Fatihah Allah menyebut mereka itu sebagai maghdubu alaihim waladhdallin. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Ya, ini semua menunjukkan kepada kita jamaah sekalian pentingnya ilmu di dalam kita beramal di dalam
mengamalkan hidup, mengisi hidup kita dengan amal. Dan sumber ilmu kita, sumber yang pasti apa? Ya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngambil sumber ilmu yang tidak pasti, contoh umpamanya kita meninggalkan Al-Quran tapi kita kembali kepada para filsuf, ya, atau para apa istilahnya pemikir-pemikir, ya, umpamanya kembali kepada para manusia-manusia lah, pokoknya tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemilik alam semesta ini. Ya, sebagaimana di agama-agama tertentu mereka kembalinya kepada rahib ataupun kepada biksu yang paling mereka agungkan, ya, lalu dianggap sebagai agamanya. Nah, itu kan manusia. Kalau manusia itu ya sono laline, ono anune kayak sing wingi lali gitu loh. Ya. Ada kelupaannya, ada kekurangannya. Kalau manusia kan seperti itu. Makanya satu-satunya tempat kembali bimbingan terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, satu-satunya kebenaran itu yang datang dari Rabbmu, dari Allah. Ya, maka jangan sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang menentangnya. Begitu peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi alhamdulillah bersyukur sekali kita ini bisa ngaji Al-Qur'an, bisa ngaji hadis, ya. Bentuk syukur kita adalah mengamalkan, ya, mengamalkan apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami untuk kemudian kita jadikan sebagai panduan di dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hidup kita selalu di atas jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, kita lanjut pembahasan dari kitab kita, di mana kita sudah membahas tentang patung-patung, ya, haramnya patung-patung, ya, dan itu menjadi salah satu dari penyebab rusaknya akidah, ya, dan ini hal yang juga harus kita pahami betul. Makanya ini kalau yang di rumahnya masih ada patung-patung, patung yang dimaksud patung apa nih? Patung makhluk hidup, ya, patung yang untuk menggambarkan makhluk-makhluk yang diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai gambar orang, patung itu dalam bentuk orang, dalam bentuk binatang-binatang, ya. Kalau patung dalam bentuk tiang gimana Ustaz? Tiang itu bukan benda bernyawa, nggak apa-apa. Patung dalam bentuk sepeda motor boleh, nggak apa-apa, ya. Patung dalam bentuk pokoknya seni, sembuh meluntir piye gitu modelnya kan, seni-seni mantu kan gitu tuh. Nah itu nggak apa-apa. Monggo silahkan berseni dengan seseni-seni mungkin. Yang penting jangan nyeni dengan makhluk hidup, karena itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan inna asyaddan nas 'adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling berat menghadapi ujian, menghadapi siksa nanti di akhirat adalah orang yang membuat gambar-gambar patung, ya, gambar-gambar ataupun patung, maksudnya gambar-gambar makhluk hidup, ya. Dimana dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahwa nanti di akhirat dia akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memberikan nyawanya, menghidupkannya, dan dia tidak akan mampu untuk itu. Karena yang mampu untuk memberikan nyawa hanya Allah. Pemilik ruh-ruh kita ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembalinya ruhnya kita ini semua nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nggak boleh. Nah, kemarin sudah kita terangkan semua ini, jadi hindarkan. Kalau di rumah masih ada patung-patung, monggo segera digembur, ya, segera dirusak, diganti dengan hiasan-hiasan yang lain. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kekeliruan di dalam permasalahan ini. Karena banyak orang mengabaikan masalah ini, ya, mengabaikan masalah itu. Ya. Ustadz Abdul Somad itu sekalinya ngomong masalah ini, saya lihat di internet, Bu. Ya, sekalinya ngomong masalah itu bahwa patung-patung itu dilarang dan sebagainya, dan di situ akan tempat menjadi persembunyian syaitan. Wah, itu di internet tuh diserang sama buzzer, mengerikan sekali beliau. Tapi beliau bilang, aku kebal, mau diserang apa terserah, gitu ya beliau. Pokoknya kita sampaikan kebenaran, ya, mudah-mudahan Allah menjaga beliau insyaallah. Baik, hari ini kita masuk bab yang berikutnya, faslul khamis, pembahasan berikutnya, yaitu fi bayani al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Berhukum
kepada selain hukum Allah. Ya. Nah, ini penting ini. Ini termasuk hal yang sangat mendasar dalam masalah akidah. Ya. Ya Mas kalian, kita ini iman kita itu bermula dari keyakinan kita pada apa? Halo, ini orang beriman apa bukan ini? Kok meneng apa itu? La ilaha illallah gitu. Nah iya toh, berangkatnya kan dari situ. Makanya dasar baik rukun iman kita dan rukun Islam kita adalah la ilaha illallah. Jangan bingung lagi Bu, ya. Oh ini penting, ini mendasar banget loh. Kok bingung? Imannya apa ini? Diem loh. Ini orang beriman apa bukan? Ya kalau orang beriman kan ya apa imannya? La ilaha illallah. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa hanya ada satu ilah yang saya ibadahi, yang saya tunduk padanya, saya patuh padanya, saya akui sebagai Tuhanku, yang aku yakin dialah yang memberi penghidupanku dan dialah yang akan mematikanku, dialah yang mengatur seluruh hidupku, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus yakin betul di dalam hati, dan itulah iman kita berangkatnya dari situ, ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah tempat untuk seorang hamba itu memberikan ketaatan mutlaknya, ya, ketaatan kepatuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu sesuatu yang sudah lazim buat kita. Kenapa kok lazim? Kalau kita ini loh, kalau ada orang tiap hari ngasih kita duit 6 juta buat sewa dapur, ya. Wah itu kan taatnya masya Allah, ya. Saya nggak nyebut MBG, ibu yang nyebut, ya. Itu taatnya masya Allah, wedi tenan gitu kalau datang. Takut ini harus begini, ini nanti harus begini, ini harus begini. Kalau di sidang itu wah ngeri, takut. Ya. Lalu kemudian, karena apa? Hanya cuma dikasih 6 juta sehari. Ya. Dan bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ini berapa satu hari kalau mau dihitung? Oh, nggak bisa dihitung. Udara, cahaya matahari, apa nikmat makan minum yang Allah SWT berikan pada kita, nikmat sehat yang Allah berikan pada kita, ini mahal sekali, nggak bisa dihitung, lebih dari 6 juta. Nah kalau kemudian kita malah tidak lebih taat kepada selain Allah yang memberikan sesuatu yang kecil berbanding tadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya zalim, ya, zalim sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya orang yang tidak taat pada aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dalam Al-Quran diantaranya Allah sebut sebagai orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, ya, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim, ya. Karena nggak ada hukum yang paling adil kecuali hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum terbaik itu adalah hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan terbaik adalah aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu qawlan wa man ahsanu hukman liqaumi yuqinun. Ya, apakah hukum Allah, apakah mereka masih berharap pada hukum-hukum jahiliyah? Padahal siapa yang lebih baik hukumnya dan aturan-aturannya, ketentuan-ketentuannya, undang-undangnya, itulah kira-kira, ya. Siapa yang lebih baik undang-undangnya, siapa yang lebih baik aturan-aturannya selain dari Allah. Begitu Allah bilang. Ya. Jadi kalau kita mau banding-banding aturan-aturan buatan manusia dengan banding-banding aturan buatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya yang paling baik itu aturan Allah. Cuma masih banyak manusia yang diganggu sama syaitan untuk menjadikan dirinya keluar dari aturan Allah. Kalah, ya, hawa nafsunya, ya, dengan hawa nafsunya yang dipengaruhi oleh syaitan untuk kemudian apa? Mentaati atau kehendaknya kepada hawa nafsu dan syahwatnya. Termasuk urusan warisan kalau di rumah. Makanya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala itu Bapak Ibu sekalian, Allah hadirkan lengkap, karena Islam ini hadir lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, Al-Maidah ayat 3 itu, ya.
lengkap Allah hadirkan semua. Maka aturan-aturan Allah itu hadir mengatur urusan-urusan pribadi kita, ya, mengatur urusan-urusan terkait dengan keluarga kita, mengatur urusan-urusan terkait dengan masyarakat di sekitar kita, RT RW, ya, mengatur urusan-urusan sak negara kita. Ada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam 4 tahapan ini, semuanya lengkap dan ada. Di bidang apa, Ustadz? Bidang ekonomi ada, bidang kriminalitas ada, bidang apa lagi? Kesehatan ada, aturan-aturan tentang kesehatan. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang terkait secara pribadi maupun terkait untuk kepentingan umum. Dan hukum-hukum itu namanya syariah. Ya, hukum-hukum itu disebut namanya syariah. Paham ya, jamaah sekalian? Dari sini kita paham, oh berarti wajib hukumnya taat sama syariah. Ya, kalau orang berislam, orang berla ilaha illallah, konsekuensinya itu. Nah, inilah yang hari ini mau kita bahas. Hari ini pembahasannya terkait dengan bagaimana seorang muslim, seorang mukmin itu dia harus tunduk pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Beliau katakan begini. Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Berhukum kepada selain hukum Allah. Bagaimana itu? Min muqtadal imani billahi ta'ala wa ibadatihi al-khudu'u li hukmihi wa ridha bi syar'ihi wa ruju'u ila kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam inda al-ikhtilafi fil aqwali wa fil usuli wa fil khusumati wa fil dima'i wal amwal. Kata beliau, di antara konsekuensi iman, nah ini beliau mulainya langsung dari situ. Konsekuensi iman, pertanyaannya, Anda beriman tidak? Beriman. Berarti konsekuensinya Anda harus al-khudu'u, ya, li hukmihi, tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah, yaitu syariat. Paham ya? Itu konsekuensinya, beliau katakan, ya. Warruju ila kitabih, ya, selalu kembali kepada kitabullah dan selalu kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dalam berbagai permasalahan, perkara-perkara yang terjadi di antara sesama kita. Perkara-perkara perseteruan, ya, kalau ada keributan baik secara personal maupun secara keluarga maupun secara negara, ada permasalahan apa yang terjadi, maka harusnya orang beriman itu kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dia tanya, bagaimana keputusan atau sikap Allah dalam perkara seperti ini, ya. Nah, itu nanti dilihat. Oh, keputusan Allah itu begini, maka sami'na wa ata'na di jalan, ya. Urusan pernikahan, urusan perceraian, ya. Terus kemudian apa hukum Allah di dalam masalah-masalah itu harus semuanya diatur sesuaikan dengan hukum Allah. Bukan kembalinya pokoknya saya kembali kepada hukum selain Allah. Ya, apa istilahnya? Kalau di sini ada istilah hukum negara. Karena hukum negara kita itu masih warisan dari Belanda, masih warisan Belanda yang bikin orang Belanda dulu, ya. Lalu kemudian kemarin di tahun ini negara sudah membuat aturan hukum-hukum baru, istilahnya itu apa saya agak lupa, yang kompilasi hukum baru itu, ya, yang dibuat oleh DPR kita, tapi isinya ya nggak jauh beda, ya podo wae, ya, dimana mereka mengatakan bahwasanya ini adalah hukum-hukum yang kembali dan sesuai dengan Pancasila. Apa iya? Kalau di situ masih ada perbuatan zina, barang siapa berzina suka sama suka nggak apa-apa. Apa iya itu sesuai dengan Pancasila? Di mana nggak sesuainya, Bu? Di sila pertama. Sudah kelihatan, di sila pertama itu sudah kelihatan. Kenapa? Karena di sila pertama itu menunjukkan ketuhanan yang Maha Esa. Bagi kita orang Islam, ketuhanan yang Maha Esa itu ya la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah.
Kita tidak akan mengakui keesaan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya ini taat sama aturan Allah. Syariah bilang apa? Syariah bilang pacaran itu haram. Syariah bilang zina itu haram. Mau suka sama suka, mau apa? Enggak, pokoknya haram. Ya sudah haram, tidak boleh. Syariah bilang khamr, miras itu haram. Maka semua ketentuan yang di situ meletakkan bolehnya menjual miras itu haram, nggak boleh. Itu bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Oh, ketuhanan Maha Esa itu maksudnya bukan Allah. Lah terus siapa? Ya Tuhan secara budaya, gitu kan mereka bilang. Karena Pak Soekarno ketika awal mempidatokan itu, dan kemudian dia mengatakan bahwasanya ya secara budayanya masing-masing menuhankan siapa. Baik, kalau memang sekarang kita lihat Tuhannya secara budaya, kita umat Islam, Tuhan kita siapa? Allah. Berarti kita kembalinya kepada hukum Islam. Maka kami menyikapi khamr haram. Mari kita lihat umat di Indonesia ini yang terbanyak siapa? Yang terbanyak umat Islam. 80-90%-nya adalah umat Islam. Berarti umat Islam harus memandang hukum Allah bahwasanya khamr itu haram. Kalau mau kembali ke sana. Ya, ini belum kalau kita bahas bahwa kalau memahami, kalau betul-betul sila pertama itu dipahami sebagai perketuhanan dengan berkebudayaan, itu berarti adalah sebuah keyakinan yang bertentangan langsung dengan akidahnya umat Islam, sehingga Pancasila tidak kompatibel untuk negara kita. Kalau sampai ke sana, makanya kemudian setelah pidato Pak Karno pada saat itu masalah seperti itu dikoreksi, diluruskan oleh para tokoh-tokoh Islam berikutnya dalam BPUPK. Ya, dalam Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada saat itu diluruskan bahwa tidak bisa hanya sekadar begitu, tapi ketuhanan bagi umat Islam itu jelas maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sila-sila di Pancasila itu dijiwai oleh piagam Jakarta, yaitu berketuhanan yang Maha Esa dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini penting Bapak Ibu sekalian untuk kita pahami masalah ini. Kenapa? Karena ini ternyata terkait dengan masalah akidah kita. Ya, orang yang tidak mau taat sama hukum Allah, menolak hukum Allah, itu hukumnya kafir, mengakibatkan imannya itu batal. Ini nanti kita bahas. Ya, makanya beliau memulai pembahasan ini dengan mengatakan bahwa konsekuensi iman adalah tunduk patuh pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi konsekuensi bagi keimanan kita. Lalu beliau katakan fa innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu, karena Allah itu adalah sebagai hakim terbaik dan pembuat hukum terbaik adalah Allah. Fayajibu 'alal hukami ay yahkumu bima anzalallah, maka wajib ke atas para penguasa-penguasa, ya, mereka harus berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hukum Allah sebagai pegangan. Dan ini yang terus didakwahkan oleh para ulama sebenarnya. Ya. Cuma kadang-kadang kalau ada ulama dakwah begini itu dianggap kayak wongnya ekstrim. Kayak wongnya memecah belah bangsa. Jadi kalau sekarang ini ada orang menggugat pemahaman Pancasila ala sekuler dan kemudian menarik kepada pemahaman yang asli yang disampaikan oleh para pendiri-pendiri bangsa pada saat itu langsung dianggap merusak kesatuan bangsa. Apa iya begitu? Ya, enggak, ya. Nanti dulu Anda yang merusak kesatuan bangsa. Aslinya iki piye to Pancasila gitu. Ayo kita kembali kepada buku-buku sejarah yang otentik. Bagaimana saat itu para tokoh-tokoh Islam yang berperan besar di dalam mendukung kemerdekaan Indonesia, ya. Memang yang muncul adalah Soekarno pada saat itu, ya. Dan Soekarno sendiri muslim. Soekarno sendiri adalah seorang muslim, seorang bahkan salah satu dari kader-kader Muhammadiyah, ya, Soekarno itu. Tapi bagaimana kok kemudian dia bisa seperti itulah? Mungkin dianya terpengaruh dengan beberapa pemikiran sekuler, ya. Maka di sekitarnya itu tokoh-tokoh yang lain yang pada saat itu berusaha untuk mengembalikan lagi, jangan sampai negara yang kita wujudkan kemudian tiba-tiba menjadi negara sekuler,
negara yang anti Tuhan. Ya, jangan sampai. Karena apa? Aslinya perjuangan dahulu melawan penjajah Belanda itu, para pejuang-pejuang itu semangatnya adalah semangat ingin merdeka di dalam mengamalkan agama Islam mereka. Pejuang-pejuang itu kebanyakan Muslim. Silakan baca sejarah. Ada non-Muslim tapi segelintir, paling sekitar 10% atau berapa persennya. Sisanya semua Muslimin. Santri-santri, pejuang-pejuang itu semangatnya adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu diambil dari mana kalau nggak dari Al-Quran? Ya kan? Semangatnya itu pada saat itu. Jangan kemudian setelah merdeka malah bergeser kepada sesuatu yang lain. Nah, hari ini kalau ketika kita melihat hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan dibiarkan dan kemudian dilegalkan, maka ini adalah bentuk kufur nikmat terhadap nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Maka kita yang bisa merubah, berusaha untuk merubah. Yang tidak bisa merubah, tidak boleh ada rasa ridho di dalam hati kita terhadap semua itu. Itu minimal. Hati-hati kita ini jangan, pokoknya aku ini tidak ridho negaraku menghalalkan khamr. Saya tidak ridho negara saya menghalalkan zina. Saya tidak ridho negara saya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti gimana Ustaz tanggung jawabnya? Tanggung jawab mereka-mereka yang telah memutuskan itu, dan biarlah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ya berusaha. Nah, di antara usahanya ini memahamkan ini. Ya, memahamkan ini. Ya. Kalau Ustaz Bakat Pak Asir itu sampai hari ini itu berjuang berusahanya dengan ngirimi surat. Itu presiden itu udah berapa kali disurati terus sama beliau. Nanti Jokowi barang disurati sama beliau, datangi ngomong-ngomongnya sana. Ya, pesannya jelas, Bapak tanggung jawab di hadapan Allah bahwa negara ini harus dihukumkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, Bapak akan berat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini mungkin di dunia diketawai beliau, ya, apa ini kayak gini, apa ini? Banyak orang mencibir. Betul. Ya, banyak orang mencibir, kadang mengetuk pintu penguasa nggak dibukai. Ya. Tapi beliau hanya berpikir pokoknya tugasku nyampe no. Mbok terima ya alhamdulillah, ra mbok terima innalillah. Wes siap-siap sendiri kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kapan saya tanya, "Bi, ini sampai kapan nih seperti ini?" Ya sampai mati. Nanti kalau dipanggil sama Allah balik ya pulang, sudah selesai tugas saya. Ini sampai kapan itu? Semua masyarakat yang datang ke rumah yang beliau ketemu mesti dinasihati itu. Kita harus berada di negara Islam, negara yang tunduk kepada hukum Allah. Kalau tidak percaya mau gua ke rumah, nantilah dikasih surat itu. Semangat dakwah beliau itu ke situ. Kenapa kok semangatnya begitu? Ini loh Bu, ya jamaah sekalian, ini masalahnya. Kita semua ini akan bertanggung jawab. Kalau sampai kita tidak ikut dalam upaya mengembalikan hukum Allah yang murni di negeri kita ini, syariah Allah Subhanahu wa taala di negeri kita ini, dan kita malah ridho bahwa rela bahwasanya ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah, kita rela dengan itu, maka kita akan terkena dosanya. Ya, bahaya sekali. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Wa yajibu 'alal ra'iyyati an yatahakamu ila ma anzalallahu fi kitabihi wa sunnati rasulih. Maka wajib ke atas rakyat untuk selalu memastikan bahwa dia kembali kepada hukum-hukum Allah, ya, yang diturunkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ini surat An-Nisa ayat 58. Sungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak. Ini sebenarnya ayat yang digunakan oleh para ulama untuk mengingatkan masyarakat Indonesia ketika nyoblos pemimpin. Jadi besok kalau pas pemilu, Bapak Ibu sekalian ingat ayat ini. An-Nisa berapa? 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat, menyerahkan amanat kepada orang yang pantas untuk amanat itu. Ahlinya, ya, pantas untuk urusan itu. Jadi betul-betul yang kita lihat sopo nih, sosok yang pantas. Kalau di situ ada pasangan-pasangan presiden yang nanti maju, ya, siapa yang Anda melihat ini yang paling pantas adalah ini.
menurut saya ilmunya, imannya, takwanya pantas untuk mimpin kita. Udah, bismillah, saya pilih beliau. Jangan milih perkara diamplopi. Ya, jadi sing pantas kae, tapi lho sing kaya amplop iki ya tak coblos iki. Dan itu yang masih banyak terjadi di negeri kita. Akibatnya ya begini nih kondisinya. Ya, negeri kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kondisi yang tidak pernah aman. Kecamuk politik yang terjadi di antara kita ini kecamuk yang tidak pernah selesai. Diadu domba terus. Sehingga negeri kita ini menjadi lemah. Karena Allah sudah bilang, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Ya. Dan janganlah kalian berseteru di antara kalian karena kalian akan gagal dan kemudian kalian akan lemah. Persis ini yang sedang terjadi. Ya. Kalau kaum muslimin di negeri ini sepakat dengan kepemimpinan yang betul-betul layak dan pantas, imannya layak, bagus, takwanya bagus, kemudian kecerdasannya juga bagus, maka insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang bisa bersatu, menyatu. Tapi kapan itu? Ya kalau semua mau kembali kepada hukum Allah. Ya. Ketika kita tidak mau kembali kepada hukum Allah, Allah Subhanahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan bahwa apabila penduduk suatu negeri itu tidak kembali kepada hukum Allah, maka Allah turunkan adab kepada mereka dengan munculnya ikhtilaf, apa? Perseteruan politik. Jadi wah, urusan politik itu ruame terus, tapi kemudian nggak ada ujung-ujungnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini hal mendasar sekali permasalahan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, wajib ke atas rakyat untuk kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini, ya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, dan apabila kalian berhukum di antara umat manusia, maka hendaknya kalian putuskan hukum-hukum itu dengan adil. Hukum adil itu adalah hukum yang terbaik, dan hukum paling adil hanya ada pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun orang-orang kafir berusaha untuk mencoreng-coreng hukum Allah dengan mengatakan hukum Allah itu enggak adil. Ya, makanya masalah warisan, opo lanang itu loro, wedok itu siji. Itu kan enggak adil. Mari kita lihat adil itu apa. Ya. Apakah adil itu harus sama? Enggak. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Kalau memang dia memang layak untuk dapat sekian, ya harusnya segitu. Bukan harus kok oh adil sama semuanya, malah enggak adil. Sering saya berikan permisalannya itu, yang jenengan punya anak, yang satu udah mahasiswa, yang satu masih TK. Pagi-pagi bapak-bapak ini didatangi karo anake, Pak sangu. Ya. Akhirnya demi keadilan, ya, dia lihat, saya kasih sangu hari ini 100.000, masih yang mahasiswa 100.000, yang TK dikasih 100.000. Wah, pesta, ya. Apakah itu adil? Loh, kan nggak merugikan, betul. Tapi apakah itu baik buat anak TK sehari belanja 100.000? Anda kaya itu urusan Anda ya. Tapi masalah bahwa anak dikasih belanja sebanyak seperti itu, apakah itu akan mendidik, apakah itu akan merusak sebenarnya? Maka akan terjadi kerusakan. Atau sebaliknya, wah ini cah cilik nek dikai kok 100.000. Paling belonjone sedina ya 5.000. Kasih 5.000. Yang mahasiswa demi keadilan kamu juga 5.000. Nangis, Pak. 5.000. Sego kucing itu loh 2.500, ya, sama tehnya udah 3.000, sudah nggak cukup. Mosok toh Pak bendino makan sego kucing, ya, nggak bisa. Maka adil itu meletakkan pada posisinya. Oh kamu sudah dewasa nak, kamu sudah mahasiswa, kebutuhanmu pasti lebih banyak, maka dikasih sesuai dengan kebutuhannya. Yang kecil, oh kamu masih kecil, kamu paling beli apa permen, ya, kasih berapa sesuai dengan kebutuhan. Itulah keadilan. Makna adil itu seperti itu. Makanya Allah meletakkan pada setiap hukum itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dan yang paling tahu
tentang yang ini berapa, yang ini berapa, ini punya hak seberapa, ini punya hak seberapa. Yang paling tahu itu hanya Allah. Karena Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur hidup seluruh manusia. Ya. Kalau Allah keliru, hancur alam semesta ini. Ya. Hukumnya Allah keliru, nggak adil, itu hancur alam semesta ini. Makanya ini yang menjadi perdebatan. Tapi yang namanya syaitan itu akan bekerja siang dan malam dalam rangka untuk menyesatkan manusia. Ya. Jadi kalau ada omongan-omongan miring tentang hukum Islam, tentang dan sebagainya, hukum syariat, itu biasa, Bu, Pak. Ya, biasa. Ya. Setan memang dari dulu kerjaannya begitu. Terus rasa dipaitu, ya, dideloi wae, ya, sama mereka. Tapi jangan diikuti. Kalau didengarkan, Anda mungkin nanti akan terkena syubhat-syubhatnya. Sudah dijauhi saja, udah. Kamu sesat dan kamu memang tidak mau hukum Allah. Ya, nah, makanya ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nisa 58 ini jelas, ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Harus dengan adil, dan satu-satunya hukum keadilan itu ada pada Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa ayat 59, ya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini perintah untuk taat untuk para pemimpin. Ya, dan para disebut ulil amri, yaitu mereka-mereka yang memimpin kaum muslimin. Tapi ingat, di sini para ulama kemudian memberikan garis bawah pada kata-kata minkum, di antara kalian, ya, bahwa pemimpin muslim itu adalah pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah. Kalau ada pemimpin mengaku muslim tapi menolak hukum Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka status ketaatan kepada pemimpin tersebut jatuh. Karena Rasulullah bilang apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh takut dan tidak boleh taat kepada pemimpin yang makhluk, ya, kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya. Artinya tadi saya bilang, nggak boleh di hati kita itu ada rasa taat dan kemudian terima kalau dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Aturan-aturan lain yang sesuai dengan syariat, oke, saya taat sama Anda. Ya, Anda mau bikin aturan begini, aturan hak tanah harus bikin sertifikat, ya, harus bikin ini, harus sebagainya. Oke, sami'na wa ata'na, itu penting dan itu sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Anda, wahai pemimpin, menghalalkan khamr, menghalalkan zina, membolehkan zina, sorry, saya tidak mau taat pada Anda dalam urusan ini. Saya berlepas diri dari Anda. Saya tidak mau taat pada, tunduk pada aturan tersebut. Ya, kalau Anda bilang bahwasanya anak-anak berpacaran itu boleh-boleh saja asal suka sama suka, kita tetap mengatakan tidak, itu haram dan itu tidak boleh. Dan Anda berbuat maksiat di dalam masalah ini, Anda bertentangan dengan hukum Allah. Begitu sikap tegasnya orang muslim seperti yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Ayat berapa, Bu? Oh, lali dong. An-Nisa 59, ya. Makanya ibu-ibu ini kalau nggak ditakoni terus nanti ning di pikirannya gitu. Ya. Wa idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan apabila kalian berseteru, ada permasalahan perkara di antara kalian, farudduhu ila Allah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada hukum Allah dan kepada hukum Rasul. Ada masalah di keluarga, ya, suami istri, ayo kembali kepada hukum Allah dan Rasul. Apa sih bimbingan Allah dan Rasul dalam masalah seperti ini? Ya, lah Allah yang Rasulullah sudah meninggal, Ustaz. Terus piye caranya? Loh, kan banyak ulama, banyak ustadz, banyak orang-orang ahli ilmu. Mereka lah yang mewakili dan menyampaikan kepada Anda. Ya, tapi salah, jangan saya dipilih ulama juga. Dipilih model-model Mama Gufron ngono ya lewat ini. Ya. Dia nggak kembali pada hukum Allah, dia jelas-jelas dia merasa tidak pantas kembali pada hukum Allah. Cari ulama-ulama yang benar. Ketika menjelaskan pada Anda, nanti menjelaskan, oh begini loh Bapak, Ibu, ini loh Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini, ini konsekuensinya seperti ini. Jelas pada kita. Itu tugas para ulama, itu tugas para pembimbing umat. Ya, kalau kita tidak paham, disuruh tanya sama para ulama. Ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kita, fasalu ahladzikri
In kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli di bidang ilmu itu kalau kamu nggak tahu. Kalau kamu nggak paham dengan hukum Allah, tanya sama orang yang paham sama hukum Allah. Ulama-ulama yang memahami itu. Begitu caranya supaya kemudian nanti kita taati, bismillah kita jalani dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Tsumma, kemudian beliau mengatakan kemudian bayyana annahu la yajtami'ul imani ma'at tahakkumi ila ghairi ma anzalallah. Beliau katakan bahwa kemudian tidak bisa bersatu antara iman di dalam diri seseorang dengan menolak hukum Allah. Artinya orang beriman itu tidak mungkin menolak hukum Allah. Orang beriman itu tidak mungkin tidak mau tunduk pada hukum Allah. Kalau dia beriman, pasti konsekuensinya adalah dia tunduk dan patuh pada semua hukum-hukum Allah, sami'na wa ata'na. Kalau masih nolak-nolak, berarti something wrong dalam imannya. Ada masalah serius dalam iman dia. Ya. Kalau sampai dia meninggal dalam keadaan seperti itu, jangan-jangan dia meninggal dalam keadaan membawa iman yang bermasalah di hadapan Allah SWT. Hati-hati, ini soal hukum, ya. Ini prinsip sekali dan tidak boleh bertentangan dengan itu. Allah berfirman, dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bihi. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mengaku? Nah, di sini Allah menggunakan istilah yaz'umun. Yaz'umun itu artinya kalau bahasa kita ngaku-ngaku nih. Ya, mereka ini ngaku-ngakunya beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al-Qur'an, ya, dan diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an. Tapi ya, mereka ngaku beriman, tapi yuriduna ayyatahakamu ila taghut, tapi mereka masih mau kembali pada hukum para taghut. Nah, ini ada istilah baru ini, Bu. Istilah Al-Qur'an namanya taghut. Ya, kalau di dunia perwayangan ada namanya togok. Kalau di sini taghut ini, ya. Togok itu apa? Menggambarkan tentang dunia keburukan, toh. Menggambarkan tokoh yang menggambarkan pokoknya segala kedoliman dan keburukan. Wallahu alam, ya. Mungkin dulu siapa Sunan Kalijogo ya mengambil dari ini, karena memang tauhid itu selalu membawa keburukan. Tapi siapa sih sebenarnya para tauhid? Yang Allah Subhanahu, kalau kita baca di dalam tafsir-tafsir para ulama, mereka mengatakan tauhid itu semua yang dijadikan rujukan dalam ketaatan dan rujukan hukum, padahal dia selain dari Allah Subhanahu wa taala, selain berpihak pada hukum Allah. Ya, orang itu kalau dijadikan sebagai sumber hukum, sedangkan dia memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah, maka orang itu disebut sebagai tauhid. Bahasa siapa? Al-Quran, bukan omongan saya. Ya, makanya kalau sekarang ada orang ngajak kembali kepada hukum selain hukum Allah, ya ayo kita taat pada hukum Belanda. Tauhid kowe. Menurut Al-Qur'an. Di mana di situ terjadi penghalalan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah dan pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah. Itu tauhid. Ya. Makanya bentuknya bisa macam-macam tauhid itu. Bisa dalam bentuk lembaga negara. Bisa dalam bentuk berhala. Berhala-berhala itu juga disebut tauhid. Kenapa? Karena dia disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berhala itu bisa bentuknya patung, bisa bentuknya pohon gede, ya. Bisa bentuknya apa? Gua yang kemudian di situ diagung-agungkan, dijadikan sebagai tempat untuk menyandarkan hamba kepada penghambaannya, maka itu disebut sebagai tauhid. Ya, tempat syirik itu. Atau dalam bentuk yang ini, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, itu tauhid. Bisa dalam bentuk hawa nafsu, ya, syahwat dan hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya itu mendorong dia untuk sesuatu yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hawa nafsu itu bersikap sebagai tauhid.
maka semua konsekuensi orang beriman itu ya harus tunduk patuh sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Maka Rasulullah bilang di dalam sebuah hadis, beliau bilang begini, la yu'minu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Atau kama qala Rasul. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai jiwanya itu betul-betul tunduk kepada apa yang aku bawa. Jadi betul-betul harus tunduk patuh sama semua ketentuan-ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak mau tunduk sama syariat berarti belum beres keimanannya. Persis seperti ayat ini, ya. Apakah kamu melihat orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi mereka masih saja mau berhukum kepada selain hukum Allah atau kepada tauhid, ya? Waqad umiru ayyakfuru bihi, padahal mereka diperintahkan untuk mengingkari para tauhid itu. Ya, wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan selalu berusaha untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Coba ayat ini nanti Bapak Ibu semua kalau di rumah direnungi. Jadi asbabun nuzul ayat ini, ceritanya turunnya ayat ini itu pada saat itu ada orang munafik di dalam ayat dikatakan namanya itu Bishr bin siapa begitu. Orang munafik ada ribut-ribut sama orang Yahudi. Orang munafik tahu nggih? Orang munafik itu dia ngaku beriman, ngaku sebagai orang beriman, tapi hatinya itu nggak beriman, Pak. Ini namanya orang munafik. Nah, dia entah ribut permasalahan apa sama orang Yahudi, terus kemudian si Yahudi ini karena dia melihat bahwa oh ini Muslim, taunya kan Muslim walaupun aslinya munafik, gitu kan? Ayo, kamu kan Muslim nih, ayo kita berhukum kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Si munafik merasa, wah ini kalau saya ke Nabi Muhammad mesti saya akan dikalahkan, karena dia tahu dia salah dalam perkara itu, dia zalim terhadap si Yahudi. Kalau kepada Nabi Muhammad pasti akan disalahkan. Lalu dia apa? Dia menolak. Enggak, saya nggak mau sama Muhammad, saya mau berhukum kepada Ka'ab bin Ashraf. Siapa itu Ka'ab bin Ashraf? Ka'ab bin Ashraf itu adalah pemimpinnya Yahudi di kota Madinah pada saat itu, ya. Artinya udah, kamu kalau si Yahudi malah ngajak ke Nabi Muhammad, si orang yang ngaku Muslim malah ngajak ke Yahudi. Jadi kita wala-wali zaman itu memang sudah ada sejak zaman itu, gitu ya. Tapi itu hanya terjadi pada orang munafik di zaman itu, ya kan? Lalu kemudian si Yahudi Yahudi nggak mau, enggak sama Muhammad aja, kamu kan Muslim, enggak sama ini. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini mengomentari kelakuan si munafik ini. Apakah kamu tidak melihat orang yang mengaku beriman pada Allah tapi malah minta berhukum kepada selain hukum Allah, yaitu si Ka'ab bin Ashraf, yang dia akan memutuskan hukum-hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Waqad umiru ayyakfuru bihi, padahal mereka sudah diperintahkan untuk mengingkari para tauhid itu. Tapi begitulah syaitan itu selalu berusaha untuk menyesatkan manusia dengan sesesat-sesatnya, sejauh-jauhnya. Begitu Allah SWT komentari ayat ini. Sama di zaman sekarang banyak orang-orang yang tidak mau pada hukum Allah. Ya, hari-hari ini kita sedang menegasi para penjual miras yang berkembang di kota Solo. Ya, lalu kemudian kita ditodong pada, loh ini aturan hukumnya begini, boleh begini, boleh begitu. Pak, kita itu tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya nggak boleh. Sorry, kalau hukum seperti itu saya nggak mau taat. Kenapa? Kalau saya taat, iman saya batal. La ilaha illallah saya batal. Kenapa? Karena Allah mengatakan khamr itu haram walaupun setetes. Maka seorang muslim tidak boleh ridho terhadap bentuk-bentuk penghalalan apapun, dengan alasan apapun, dengan aturan apapun, apakah alasan ekonomi, alasan investasi, alasan apa sembolah, ya. No, tidak. Pokoknya kalau haram tidak boleh. Ya. Aturan-aturan yang mengatur tentang hiburan, tempat-tempat hiburan, ya. Karaoke yang kemudian nanti di situ dijadikan sebagai tempat zina, ya. Ini sekarang sedang kita tegesi terus itu, ya, sama
pemerintah kota dan sebagainya kita ingatkan. Ya, Mas Wali kita ingatkan, semua kita ingat, Mas, hati-hati Mas di hadapan Allah. Ya alhamdulillah Mas Wali kota kita ini rada komunikatif. Kalau sebelum-sebelumnya kan wangel apa meneh sing sak durunge kae. Ora iso nyambung blas. Ya. Sekarang ini alhamdulillah dan beliau berusaha. Insyaallah Ustaz, kami akan usahakan. Tapi prosesnya memang tidak mudah sebentar karena ini memang banyak sekali yang harus kita hadapi, ya. Oke, siap, kita support. Apa yang harus kami lakukan untuk mensupport Anda? Ya. Dan ini mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan Allah mudahkan kota kita ini, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa-doanya panjenengan ini buat pemimpin kita, buat pergerakan dakwah yang ada di kita ini sangat dibutuhkan sekali. Ya, dukungannya dalam bentuk doa yang paling penting. Karena kita menghadapi mafia-mafia, ya, penjual miras itu mafia semua. Ya, jadi kalau tempat-tempat hiburan itu nanti yang jaga itu, wah itu awalnya gede-gede kabeh. Ya, bahkan pernah yang kejadian di Gatsu itu udah pakai mengeluarkan pistol segala dan sudah nembak duor ke atas gitu. Ya, sampai hampir kena, ikhwan kita hampir kena ketika itu. Ya, artinya begitulah. Lu terus ngapain tuh Ustaz kok dadak gitu-gitu? Itulah upaya kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah konsekuensi dari keimanan kita. Yang jelas tidak boleh sedikit pun ridho. Walau yang penting kan masyarakatnya setuju toh. Pokoknya masyarakatnya setuju ya wis toh. Masyarakatnya setuju. Tidak ada masyarakat setuju dalam kebatilan itu tidak boleh mengalahkan hukum Allah. Loh, kalau masyarakatnya sudah setuju, suara terbanyak setuju. Kalau suara terbanyak setuju dalam kebatilan itu tidak boleh disepakati. Muslim nggak boleh menyetujui, itu nggak boleh. Ya, Islam itu hanya mengajarkan kepada kita sebagai Muslim untuk ridho dan taat apabila itu benar. Dan timbangan benar kita adalah menurut Allah dan Rasul-Nya. Muslim diajarkan tidak ridho terhadap kesepakatan apapun apabila itu batal. Makanya kan ketika Pak Presiden bilang kita harus memberikan kedamaian pada Israel, kose, ya. Anda ngomong sendiri tidak mewakili kami tidak ridho dengan itu. Ketika negara memutuskan, sama beliau diputuskan masuk ke BOP, ya, apa board office apa itu, ya, board office lagi apa namanya, board of peace, ya. Yang anunya si Trump, kita nggak ridho dengan itu, ya, nggak boleh. Kenapa? Karena itu mendukung kedzaliman. Mendukung kedzaliman itu haram. Siapa yang bilang? Allah. Nggak boleh. Terus gimana Ustadz yang bisa kita lakukan? Ya kalau Anda siap, Anda silahkan datangi Pak Presiden di demo. Atau kalau tidak diingatkan melalui cara-cara Anda. Sudah diingatkan tapi ngeyel, ingatkan lagi. Nah, kalau dia masih ngeyel, urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus menunjukkan sikap kita tidak ridho dengan sikap-sikap yang batil. Ini konsekuensi ini mendasar sekali, ya. Mendasar sekali. Ini permasalahan terkait dengan taat sama syariat Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh berhukum kepada selain hukum. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nisa ayat 65-nya. Ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sungguh tidak. Jadi Allah langsung memulai dengan menafikan. Terus diikuti penafian itu dengan sumpah terhadap dirinya sendiri. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Ya. Fala wa rabbika, maka sungguh-sungguh tidak, demi Rabbmu, demi Tuhanmu wahai Muhammad. Ini Allah yang bilang. La yu'minun, sungguh mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka benar-benar menjadikan engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, wahai yang membawa syariatku, ya, sampai mereka benar-benar menjadikan engkau sebagai pemutus atau sebagai hakim di dalam keputusan-keputusan urusan-urusan di antara mereka. Jadi ayat ini tegas
menafikan iman dari orang yang tidak mau berhukum pada syariat. Orang yang tidak mau berhukum pada syariat itu dinafikan. Kowe iki jane ra duwe iman. Karena kalau punya iman, maka harus tunduk pada syariat. Itu konsekuensinya. Kan lucu kalau bilang saya bersaksi la ilaha illallah Tuhan satu-satunya, itu Tuhan yang saya ibadahi. Tapi kemudian Allah bilang khamar halal, dia bilang ya nggak apa-apa sih kalau untuk investasi. Jadi piye teh mungkin? Katanya mau taat sama Allah segalanya, mengakui sebagai Tuhan, tapi kemudian direduksi dengan kepentingan pribadinya lah. Ini masalah. Ini yang kemudian ditolak oleh Allah. Maka siapapun menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu konsekuensinya bisa merusak iman. Ya, naudzubillah min dzalik. Tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan. Nah, ketaatan kita kepada syariat, semua aturan-aturan syariat itu bukan sekadar untuk taat biasa. Harus legowo. Ini Allah bilang, "Tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan." Kemudian mereka yang disuruh taat sama Allah sampai menjadikan Rasulullah sebagai hakim, kemudian mereka tidak merasa berat. Jadi harus nerimo sing legowo. Itu iman. Ya. Jadi nggak boleh wah dalam syariat seperti ini jane yo kayak aku jane yo ra seneng kuwi koyo ngono kuwi, apa iki hukum koyo ngono. Nah, gitu loh. Masih ada merasa berat di dalam hati, itu berarti ada masalah dalam iman. Ya. Jadi betul-betul Bu, jamaah sekalian ini harus betul-betul ketika kita taat sama Allah itu betul-betul dengan ridho hati. Karena yakinlah tidak ada aturan terbaik betul-betul kecuali hukum Allah. Dan itu menjadi konsekuensi iman. Ya. Kenapa sih kok dadak diwajibke poso setiap bulan? Ramadan itu sebulan penuh, orang enak, jadi orang iso mangan, iso berat di dalam hati, ada masalah di iman. Ya, maka perbaiki, harus ridho, rela, dengan senang hati Anda melakukannya. Kenapa sih kok dadak sholat 5 waktu wajib? Ya, merasa berat di dalam hati, ada masalah di iman. Ini masalah wajib-wajib nih, ya. Kenapa sih kok zina harus diharamkan? Jadi kan ya enak ya, kita bisa hidup seperti binatang, umpamanya gini kan, kalau ada orang bilang gitu, ya kan? Sampai wahing-wahing bapak. Ya alhamdulillah, mudah sehat Pak G. Ini kalau orang sekarang mau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah kan sebenarnya konsekuensinya begitu, ya kan? Maka nggak boleh ada rasa berat di dalam hati, harus sampai ridho betul. Nah, di sini yang kita garis bawahi. Allah nyuruh kita betul-betul taat sampai dengan ridho. Kuncinya ridho itu ada di mana? Ilmu. Kalau paham benar kita betapa hukum Allah itu maha adil. Hukum Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik, dengan ilmu kita dalam masalah itu, maka taat pada hukum Allah itu rasanya itu adem ning hati. Enggak ada rasa berat. Paham Bapak Ibu sekalian? Ya. Ini kan masih banyak nih keluarga muslim itu kalau sudah meninggal kemudian bagi-bagi warisan tuh maunya apa? Nggak mau kembali pada hukum syariat. Ya, harus dibagi sama, harus apa loh? Hukum syariat gimana? Ayo kembali pada hukum Allah. Ini salah satu contohnya ini dalam keluarga. Ya, jadi harus dijaga. Harus jangan ya wes, tapi saya terpaksa. Lah itu nggak pun. Allah bilang wala yajidu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan betul-betul berserah diri. Ini iman. Kalau enggak berarti imannya ada masalah. Ini pesan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 65-nya. Nah, ini ayat-ayat ini ya ini masih panjang. Nanti kita sambung pada majelis yang akan datang lagi terkait dengan hukum pada hukum Allah, karena ini hal mendasar sekali dan beliau panjang lebar membahas tentang masalah ini. Ya. Dan ini menjadi bagian daripada keimanan, daras atau pelajaran dalam iman. Ya. Jadi Ustadz kok bahas akidah kok sampai ke hukum-hukum? Belum. Akidah itu terkait dengan masalah keimanan. Hukum itu terkait dengan masalah akidah.
Jadi hukum itu jangan dianggap itu hanya sekadar kepentingan-kepentingan politik duniawi, tidak, bukan. Tapi kepentingannya kepada masalah akidah. Akidah kita harus kita jaga dengan baik, iman kita harus kita jaga dengan baik, kita pertahankan apalagi di zaman seperti sekarang ini, karena hal yang paling mahal saat ini itu ya iman kita itu. Ya, iman kita. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan pada kita semuanya, Allah berikan kekuatan pada kita semuanya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma nawwir bi qulubina ala hidayatika ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah cahaya hidayahmu dalam hati-hati kami, tunjukkan kepada kami jalan-jalan kebaikan dan kebenaran menujumu ya Allah. Ya Allah, jadikan keistiqomahan di dalam hati kami sebagai hiasan. Ya Allah, jadikan hati kami tunduk dan patuh kepadamu secara total semuanya ya Allah. Ya Allah, jangan kau tanamkan, jangan kau biarkan sedikit pun rasa berat di hati kami untuk taat pada syariatmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bersemangat dan menginginkan untuk selalu mentaati syariatmu dalam kehidupan kami. Jadikan kami, beri kesempatan kami untuk menjadi bagian dari orang-orang yang memperjuangkan tegaknya syariatmu di muka bumi ini, wabil khusus di negeri kami ini ya Allah. Ya Allah, tunjuki kami bagaimana kami bisa mengamalkan syariatmu di dalam diri kami sendiri, pada keluarga kami, pada masyarakat kami, pada negara kami, dan pada seluruh bumi ini ya Allah. Berikan kesempatan indah itu buat kami semua di dunia ini sebelum kami merasakan keindahan ridhamu di hadapanmu nanti kelak di akhirat ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Wazir tentang tauhid kepada Allah SWT. Mudah-mudahan iman semua